Baik saudara, kita nantikan akankah ada gol yang akan disarankan baik dari kesebelasan PBC ataupun kesebelasan OB United untuk memastikan diri mereka melaju ke putaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang disponsori oleh Dia Sport. Sementara kepada para penonton yang sudah hadir dan juga masih setia untuk menantikan hasil akhir pertandingan pada sore kali ini, saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Dan tidak lupa penonton setia komunitas pecinta sepak bola Tarkam dari pinggiran FC, Bos Jenal yang juga masih setia, Bos Pandu, Bang Haji Dobo, Bung Dodi Setiawan, Pak D Jokowi, dan juga yang lainnya termasuk Tete Jessica yang juga masih setia menyaksikan pertandingan dan hasil pada sore kali ini. Baik saudara, kita iya. Makasih ya. Baik saudara penonton, kita lihat kick off pertandingan babak yang kedua antara kesebelasan Putra Barokah Ciledug berjumpa dengan kesebelasan OB United akan segera kita gulirkan. Akankah ada gol kemenangan yang akan dicetak baik dari kesebelasan OB United maupun kesebelasan PBC? Sebuah pertanyaan yang tentunya akan kita dapatkan jawabannya beberapa saat lagi di Stadion Mini Paku Jaya. Neng, udah neng, keluar neng. Aduh, jalannya santai amat neng, masya Allah. Baik saudara penonton, kita saksikan kick off pertandingan babak yang kedua kesebelasan OB dengan kesebelasan PBC. Beberapa saat lagi akan segera kita gulirkan dan pergantian tempat pun dipastikan terjadi. PBC kini ada pada posisi sebelah selatan, sementara kesebelasan OB United pada posisi sebaliknya. Dan saudara, kita nantikan nampak bola kini dihadapi oleh dua pemain dari kesebelasan OB United yang nampaknya banyak belajar dari beberapa turnamen yang diikutinya, di mana kita lihat talenta lokal dan juga para pemain OB yang bertanding merupakan komposisi terbaik yang dimiliki oleh Mr. OB yang kali ini kita lihat berhasil menyulitkan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Baik saudara penonton, kita lihat bola kini sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Peluit babak yang kedua terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tembakan keras dilakukan pemain kesebelasan OB United mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan kita saksikan saudara, kini tendangan gawang bagi kesebelasan PBC terjadi. Kita nantikan saudara, Jabrik yang kini kuasai bola, masih Jabrik, kita lihat kepada siapa bola diarahkan, lepaskan umpan melambung ke sisi kiri pertahanan kesebelasan OB United. Pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Bobby Kay berikan umpan kepada rekannya, tetapi berhasil diantisipasi sebuah umpan yang cukup baik, tetapi safety burst, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh Turan, dan kini bola dihadapi oleh penjaga gawang dari kesebelasan PBC. Hampir setiap hari Bos IM14 menyaksikan pertandingan di Stadion Mini Paku Jaya, dan itu membuat dirinya nampaknya juga bagi kesebelasan PBC tidak hanya menjadi salah satu kontestan untuk meramaikan pagelaran turnamen kali ini. Beberapa pemain pengalaman gerbang pemain dari kawasan Depok, Jabrik, Gunawan, dan juga Febri, kita lihat saudara, direkrut oleh manajer tim kesebelasan Putra Barokah Ciledug, yang kita lihat sementara hasil menyuguhkan dan juga mempertontonkan sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik. Dan mudah-mudahan para pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug yang biasa mengikuti pan-game dan kegiatan PBC kagak uring-uringan dan minta dimainin, karena sekali saja kesalahan dalam melakukan perubahan atau pergantian mungkin akan berakibat fatal bagi kesebelasan PBC, karena sang lawan kesebelasan OB sudah saya katakan banyak belajar dalam setiap event turnamen yang mereka ikut sertakan, dan kali ini tampil sangat menjanjikan saudara. Sudah tidak terlihat lagi nendang bola di tajong dan sebagainya, mereka tampil dengan kekuatan terbaik yang sementara berhasil menekan imbang kesebelasan PBC. Tembakan bebas bagi kesebelasan OB United
kita saksikan saudara Boncel yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Obi, lakukan sudah berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Bangun serangan dan kita lihat tercuri oleh pemain kesebelasan Obi United, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC. Terjadi perebutan bola. Apakah yang terjadi? Kita lihat nampak bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kita nantikan saudara lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Lakukan sudah throw in turang, bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kini penguasaan bola dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC, tercuri oleh pemain Obi. Masih terjadi perebutan bola. Kamera kesulitan karena kealingan Puun Mangga dan akhirnya kita dengarkan lebih terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Mundur beberapa langkah, kita lihat saudara, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Febri, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Tension dan kembali kini terjadi perebutan bola. Laga keras dan juga dengan tensi yang cukup tinggi nampak terus mewarnai jalannya pertandingan kali ini. Bahkan sang pengadil Bung Nanto nampak kita lihat juga tidak segan-segan memberikan kartu kuning bagi pemain yang melakukan pelanggaran dan ya pergantian pemain. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Obi United Sky number 10 coming out from Obi United. Sky keluar nomor punggung 10, masuk Asi nomor punggung 11. Dan saudara penonton, Mr. Obi nampak juga melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Obi United pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita lihat saudara penonton Sky ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Ashi. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Mundur beberapa langkah, Jabrik bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan PBC. Kita nantikan bersama, lakukan sudah, berbahaya. Febri saudara kita lihat terlambat sepersekian detik menyambut sebuah umpan yang cukup baik dikirimkan oleh Jabrik dan kita lihat gagal kesempatan emas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug untuk mengubah papan skor pada pertandingan babak yang kedua ini dan masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Kembali ke pertandingan saudara, Obi United kini menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC. Sebuah dorongan badan dilakukan oleh kapten tim kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United. Baik saudara penonton, pertandingan keras menjurus kasar yang nampak terjadi pada babak yang kedua antara kesebelasan Obi dengan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Bahkan sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini cukup sibuk untuk terus mengamati dan meniup free kick terhadap insiden yang terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Bahkan 2 kartu kuning sudah dikibarkan pada babak yang kedua yang masih seumur jagung. Dan kali ini tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United sudah lakukan saudara. Kita lihat sebuah crossing cantik berbahaya. Saudara penonton, sebuah sundulan kepala yang cukup baik. Dilepaskan oleh pemain kesebelasan Obi United, tetapi kita lihat refleks yang juga tidak kalah baiknya dilakukan penjaga gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug saudara Ade, yang akhirnya menggagalkan kesempatan kesebelasan Obi United untuk memimpin atas lawannya kesebelasan PBC pada pertandingan babak yang kedua ini. Sangat menarik, laga ketat dan alot terus tersuguh dan kita semua sepakat
handicap dalam pertandingan seperti ini, sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal bagi tim yang mereka bela. Di mana kita lihat kini OB United melakukan sebuah gempuran, sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Ashi, berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Febri, saudara penonton, menangi duel, berikan kepada Gunawan, Gunawan berikan kepada Ipul, Gunawan kembali berhasil melepaskan diri. Sangat disayangkan kita saksikan kehilangan keseimbangan Gunawan ketika melakukan sebuah akselerasi di lini pertahanan kesebelasan OB United, dan akhirnya kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah lakukan, saudara. Kembali kini OB melakukan gempuran dari kaki Akada melebar kepada Ashi, sebuah crossing cantik berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Berbahaya, Turan melakukan intercept. Oh saudara, kita lihat seperti kampak ketemu kayu, sebuah insiden pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemain kesebelasan OB United terhadap Turan, dan akhirnya sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Free kick, saudara, bagi kesebelasan PBC. Jabrik yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Gunawan, sebuah umpan yang cukup manis. Saudara penonton, kembali sebuah tendangan yang cukup baik dilepaskan pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug Ipul, tetapi kita lihat beruntung saja akurasi tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Ipul masih melebar dari titik sasaran, dan akhirnya hanya melahirkan goal kick bagi kesebelasan OB United. Brian yang akan bersiap melakukan tendangan gawang, lakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan. Terjadi perebutan bola, peluang bagi OB United. Oh saudara, kita saksikan masih terdapat satu pemain bertahan kesebelasan PBC yang tampil dan menjauhkan bola dari lini pertahanannya, dan akhirnya selamat sementara meskipun belum reda ancaman yang dilakukan kesebelasan OB United, di mana kini sebuah tendangan penjuru Ashi yang akan bersiap melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, tetapi tidak ada pemain. Meskipun kini bola dikuasai kembali oleh pemain kesebelasan OB United, pressing coba dilakukan Turam, masih cukup baik, lepaskan crossing, berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, dan akhirnya selamat sementara gawang kesebelasan PBC. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali kirim umpan ke tengah, gagal dan jatuh di kaki pemain kesebelasan OB United. Tendangan bebas setelah pelanggaran dilakukan oleh Abdul. Tendangan bebas bagi kesebelasan PBC. Kita nantikan sedikit tertekan pada pertandingan babak yang kedua ini, dan faktor fisik pun nampak sangat berpengaruh ketika berhadapan dengan para pemain kesebelasan OB United pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat tension dan kawan-kawan nampaknya sedikit dominan akibat unggul dari faktor fisik. Dan kali ini kita lihat sebuah free kick bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug, lakukan sudah Jabrik, berhasil diantisipasi, bola liar menghampiri pemain kesebelasan PBC lainnya dari sisi kanan pertahanan kesebelasan OB. Gagal saudara, gempuran yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan OB United. Laga seru, ketat dan alot terus terjadi di babak yang kedua, dan besok pun dipastikan akan terjadi pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore hari ini, di mana kesebelasan Diklat Pakujaya, tim besutan Bapak Agus Junaidi, Presiden klub dari SSB Diklat Pakujaya, yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra dari kawasan Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah pertandingan yang saya yakin akan sangat seru dan sangat menarik, dan tentunya penonton yang besok tidak menyaksikan pertandingan, saya yakin Anda akan rugi 7 turunan. Kembali ke pertandingan, sebuah pelanggaran saudara dilakukan pemain kesebelasan OB United untuk bisa menghentikan
menyaksikan pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Tendangan bebas kita lihat Pak D. Jokowi, salah satu penonton setia dan calon penonton terbaik turnamen Paku Jaya Cup, juga hadir dan memberikan bola menjampai-jampai agar ada perubahan. Tendangan bebas saudara, kita lihat bagi kesebelasan PBC Jabrik yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah dan bersiap menginstruksikan rekan-rekannya, lakukan sudah, melambung datangnya bola. Gagal dan pergantian pemain dari kesebelasan Obi Ripat keluar nomor punggung 13. Ripat nomor punggung 13 keluar, masuk nomor punggung 20 Maze. Ya saudara, kita lihat pergantian pemain kembali dilakukan Mr. Obi bagi kesebelasan Obi United pada pertandingan babak yang kedua ini, dan kembali kini gempuran dilakukan kesebelasan PBC. Sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Bobby K nampak jauh dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Obi United. Baik, masih cukup serius dan terhipnotis para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Setelah pada 3 pertandingan sebelumnya kita terus menyaksikan pertandingan dengan hujan gol yang terjadi, tetapi kali ini paceklik gol dialami kesebelasan PBC ataupun kesebelasan Obi United. Yang saudara penonton, dibutuhkan sosok key player atau pemain kunci dalam situasi sulit dan ketat seperti ini ketika keran gol yang dialami oleh kedua kesebelasan masih tersumbat. Pertanyaan kemudian mengemuka dan muncul, siapakah pemain yang menjadi key player yang berhasil menjadi pemecah kebuntuan dalam situasi deadlock yang sedang mereka alami dan mereka hadapi pada pertandingan babak yang kedua ini. Yang jelas saudara, 1 gol yang akan bersarang baik ke gawang Obi ataupun ke gawang kesebelasan PBC, saya yakin akan sangat sulit untuk bisa disamakan, yang artinya fokus dan konsentrasi adalah kunci utama pada pertandingan ketat dan alot seperti ini. Dan kini saudara penonton, pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC. Turan melakukan sudah dan kini lepaskan umpan kepada Febri yang dicari. Boncel kembali berhasil memotong pergerakan bola dan tanpa ampun bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC sudah dilakukan dan kembali sebuah crossing diantisipasi dengan baik dan kembali datang support dari second line. Wahyu, masih Wahyu bekerja sama tetapi gagal, dan kita lihat sebuah counter attack, pelanggaran yang kembali menghentikan jalannya pertandingan kali ini, dan kali ini dilakukan Ipul pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United. Tension yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United. Kapten tim kesebelasan Obi United mundur beberapa langkah. Tension kepada siapa bola akan diarahkan, bersiap tension lakukan sudah, angkat bola berhasil diamankan oleh Bobby K. Bobby K kepada Ipul, masih Ipul, tidak ada pemain, jatuh di kaki Maze berikan umpan kepada Ashi. Ashi kembali kini kuasai bola, sebuah skill cantik diperagakan oleh Ashi, tetapi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug terhadap Ashi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United. Kita nantikan bersiap Maze yang akan melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah. Kita nantikan saudara penonton sebuah tembakan bebas yang dilakukan oleh ngopi-ngopi Maze. Ya saudara, Maze bersiap melakukan sudah.
sebuah ancaman dalam situasi free kick yang cukup baik dilepaskan oleh Mase, tetapi beruntung penjaga gawang dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug, saudara penonton Ade, berhasil menepis bola, tetapi masih belum reda ancaman yang dilakukan kesebelasan Obi. Mase lakukan sudah, lepaskan umpan, Boncel coba kuasai bola, tetapi diantisipasi pemain bertahan kesebelasan PBC. Lagi-lagi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang terus mewarnai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Dan kita lihat saudara penonton, kembali sebuah kombinasi diperagakan pemain kesebelasan Obi United, dan kini menekan dari kaki pemain mereka saudara Akada, lepaskan umpan kepada rekannya, berbahaya, kembali kini gempuran dari kaki Abdul ke belakang, berikan kepada rekannya, kembali saudara penonton, berbahaya. Sebuah cannonball yang cukup baik dilepaskan oleh Najib, tetapi kita lihat penjaga gawang dari kesebelasan PBC Ade berhasil menepis bola saudara penonton. Masih belum reda ancaman yang dilakukan kesebelasan Obi United, berhasil digagalkan Najib kembali, masih terjadi perebutan bola, tekanan dilakukan Obi United dari kaki Mase. Kita lihat saudara Asyik, tetapi pemain bertahan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug tidak mau ambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada offside yang sebelumnya terjadi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Obi United. Kejutan yang sangat luar biasa dilakukan oleh kedua manajer tim yang bertanding, baik dari kesebelasan PBC ataupun lawannya kesebelasan Obi United, di mana saudara penonton kita lihat kembali kini peluang bagi Obi United, mereka dapati, berbahaya, sebuah umpan tarik berhasil diblok oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Datang support dari second line dari kaki Najib, masih Najib bekerja sama kepada Abdul, terpotong bola oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC, lemparan ke dalam saudara, terus digempur ini pertahanan kesebelasan PBC oleh kesebelasan Obi United pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kita lihat kini dalam situasi throw in, Obi United menekan sisi kiri pertahanan kesebelasan PBC, lakukan sudah, terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dan akhirnya perebutan bola yang terjadi melibatkan pemain dari kedua kesebelasan berbuntut dengan sebuah foul committed alias pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Obi. Tembakan bebas bagi kesebelasan PBC, lakukan sudah, angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Obi. Kembali kita lihat umpan yang kurang cermat dilakukan oleh pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Obi United. Babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Skor kacamata imbang tanpa gol, masih tetap diwarnai scoring board yang berada di Stadion Mini Pakujaya. Laga ketat dan alot seperti ini, akankah berakhir dalam adu tendangan penalti atau akan ada sebuah golden goal yang akan menghantarkan satu dari kedua kesebelasan bertanding melaju ke putaran kedua Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari. Dan kembali ke pertandingan, kini sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Obi United. Najib lakukan sudah, berbahaya, hampir saja sebuah antisipasi bola yang kurang cermat dilakukan penjaga gawang kesebelasan PBC AD, tetapi beruntung ketika bola mentah kembali berhasil ditangkapnya meskipun harus merelakan dirinya berbenturan dengan pemain kesebelasan Obi United nomor punggung 2 Akada. Dan akhirnya kita lihat saudara penonton, insiden yang terjadi membuat wasit yang memimpin jalannya pertandingan menghentikan
pertandingan dan memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita nantikan bersama-sama saudara, akankah Ade mampu bangkit untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan kali ini saudara penonton. Sementara di pinggir lapangan sudah bersiap penjaga gawang cadangan PBC Abdul Nabot melakukan sebuah pemanasan mengantisipasi apabila Ade tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Dan kini tembakan bebas saudara bagi kesebelasan PBC akan terjadi. Turam yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur beberapa langkah, kita nantikan, lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Kembali kini bola liar menghampiri Bobby K, lepaskan umpan Wahyu yang dicari, berhasil diamankan oleh Boncel. Dan kini counter attack dilakukan kesebelasan OB United yang saudara penonton dari kaki Akada, masih Akada terus dibayang-bayang oleh Jabrik, datang support pemain OB lainnya, sebuah kerjasama cantik dilakukan dan pergantian pemain OB United. Akada number 2, Akada number 2 coming out from OB nomor punggung 2 masuk. Sopo jenenge Kopi ya? Hah? Ya, Kopi nomor punggung 72. Berikutnya PBC, wasit PBC Nandar keluar nomor punggung 11, masuk nomor punggung 73 Jihad. Ya saudara penonton, dua pergantian pemain terjadi dilakukan oleh masing-masing manajer tim yang bertanding. Dan kali ini kita lihat Obi menggempur sisi kanan pertahanan PBC. Lagi-lagi bola diauten oleh pemain bertahan dari kesebelasan PBC. Yang menurut hemat saya, dua kesebelasan sudah tampil sangat luar biasa di babak yang kedua ini, di mana mereka berhasil menunjukkan semangat fighting spirit tanpa kenal lelah, saling menekan dan berusaha untuk menciptakan gol. Tetapi memang nampaknya kekurang tenangan yang dimiliki baik di lini serang kesebelasan OBI ataupun kesebelasan PBC yang menjadi kendala pada pertandingan kali ini, yang akhirnya membuat mereka masih belum berhasil mencetak gol. Menurut hemat saya, cara yang paling adil adalah adu tendangan penalti, karena kedua kesebelasan sudah tampil luar biasa sepanjang pertandingan babak pertama dan babak yang kedua yang terus bergulir. Kembali rekor pertandingan juga terjadi pada sore hari ini, di mana banyaknya pelanggaran yang terjadi baik dari pemain kesebelasan OBI ataupun lawannya kesebelasan PBC. Bahkan tim medis kepanitiaan maupun Dinkes Kota Tangerang Selatan, ya memang turnamen ini juga bekerja sama dengan Dinkes Kota Tangerang Selatan yang siap mengantisipasi dan memberikan perawatan kepada pemain yang mengalami gangguan cedera dan sebagainya. Kecuali pemain yang mengalami gangguan kagak punya duit, Dinkes kagak bisa ngobatin. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan. Kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan OBI United, menekan dari kaki Maze, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kini gempuran kesebelasan PBC dari kaki Gunawan, lepaskan sebuah crossing. Gol saudara penonton, kita saksikan dicetak kapten tim kesebelasan Putra Barokah Ciledug Wahyu pada pertandingan kali ini saudara. Dan akhirnya key player, pemain kunci, pemain yang saya maksud terjadi dalam diri seorang Wahyu, satu-satunya pemain yang mungkin tersisa dalam komposisi kesebelasan PBC yang memang kita lihat saudara penonton dipercayakan sebagai kapten tim kesebelasan Putra Barokah Ciledug pada pertandingan kali ini. Wahyu saudara penonton, kita lihat berhasil menjadi pemecah kebuntuan kesebelasan PBC.
Apa yang terjadi? Hampir-hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Yang kita lihat Wahyu akhirnya muncul sebagai pahlawan bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara penonton. Dan itulah pentingnya dalam sebuah tim punya sosok pemain dengan tipikal leadership, putra daerah dan asli dari tim PBC sendiri, saudara. Bukannya kita lihat, saudara penonton, perannya cukup baik dan akhirnya berhasil menghadirkan DNA kemenangan bagi kesebelasan PBC pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita lihat, saudara penonton, akankah prediksi yang saya katakan terbukti? Tim yang berhasil mencetak gol akan sangat sulit disamakan oleh tim yang tertinggal. Kenapa? Laga ketat dan alot. Obi kecolongan lewat sebuah umpan cantik kiriman Gunawan yang diceploskan dengan baik oleh Wahyu. Dan kita nantikan, saudara, akankah gol Wahyu akan memacu semangat juang para pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Yang jelas 3 kg daging dipersiapkan oleh Bos Ayah buat bonus pemain yang menang. Kita nantikan, saudara penonton, apakah yang terjadi. Ya, kita lihat, saudara, asisten wasit nampak, kita lihat, saudara penonton, asisten wasit nampak mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan PBC berada pada posisi offside. Semakin meningkat tensi pertandingan, tetapi saya ingatkan kembali para pemain dari kedua kesebelasan untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan juga fair play. Sepak bola tarkam hanya selebar daun kelor. Di sini Anda menjadi musuh, tidak menutup kemungkinan di lapangan lain Anda akan menjadi kawan. Dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Obi United. Boncel lakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan kesebelasan PBC. Bola liar menghampiri Tension bekerja sama berikan kepada Dimas, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Obi United. Ya, saudara penonton, adrenalin para pemain kesebelasan Obi yang semakin telecut ketika mereka kini tertinggal. Gempuran mereka lakukan, berhasil diamankan Gunawan, berikan kepada Febri. Adu sprint terjadi, kita saksikan bersama-sama, saudara. Nampak sebuah body charge yang berhasil dimenangkan oleh pemain bertahan kesebelasan Obi United. Dan akhirnya bola pun jauh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Drama yang sangat luar biasa. Wahyu menjadi pembeda pada pertandingan babak yang kedua, menghantarkan kesebelasan PBC leading. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Obi United berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Mundur beberapa langkah, kita lihat, saudara, throw in sudah dilakukan. Kembali kini Obi menekan dari kaki Najib, masih Najib dibayang-bayangi oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kita nantikan bersama-sama, saudara penonton, sebuah killing the game coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Obi United untuk setidaknya menghilangkan momentum para pemain lawannya untuk bisa terus tampil menekan. Kembali kita lihat kini PBC dari kaki Ipo berikan umpan terlalu deras, bola jatuh di kaki pemain bertahan kesebelasan Obi Najib, lepaskan umpan kepada kompatriotnya. Terjadi perebutan bola, kita saksikan, saudara penonton, Kenzi lepaskan umpan kepada rekannya Kaufu, masih terjadi perebutan bola, diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan PBC. Lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Obi, lakukan sudah diantisipasi dengan baik oleh Gunawan. Dan kembali terjadi perebutan bola, sang pencetak gol dalam situasi terkepung. Dan akhirnya sang pengadil meniup free kick, memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Tendangan bebas akan terjadi setelah
salah Wahyu dilanggar oleh pemain dari kesebelasan Obi United. Tembakan bebas Jabrik yang akan bersiap melakukan 2 menit saudara, 2 menit additional time diberikan oleh board official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama-sama waktu yang tidak begitu panjang nampak coba dimaksimalkan oleh kedua kesebelasan, apalagi kesebelasan Obi yang terus bertarung untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka derita. Masih bekerja sama kepada Dimas, umpan terobosan dipotong pemain bertahan kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Najib kepada Dimas, kembali kita saksikan masih Ashi. Ada Jabrik yang berhasil melakukan sebuah intercept bola dengan baik, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Obi United. Kita nantikan dari kanan pertahanan kesebelasan PBC, akankah ada injury time berdarah pada pertandingan kali ini? Akankah ada gol penyimbang dari kesebelasan Obi? Pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Ya saudara penonton, kita nantikan satu langkah kesebelasan PBC sudah siap menapaki fase putaran kedua, sementara satu kaki masih menantikan sang pengadil meniup free kick tanpa pertandingan berakhir. Tetapi nampaknya ancaman masih didapati PBC. Boncel lepaskan umpan panjang, cukup baik. Sebuah intercept yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PBC dan akhirnya bola dikuasai oleh Ade. Lepaskan umpan, saudara, kita lihat sebuah kesalahan terjadi, tetapi beruntung bola berhasil dikuasai penjaga gawang Obi Brian. Wahyu muncul sebagai pahlawan kemenangan kesebelasan PBC dengan gol tunggalnya yang akhirnya menghantarkan kesebelasan PBC melaju. Baik saudara, kita akhirnya kami ucapkan terima kasih bagi kesebelasan Obi United yang sudah berpartisipasi pada turnamen kali ini, dan selamat bagi kesebelasan Putra Barokah Ciledug yang melaju ke putaran kedua. Wahyu Ardiansa dan Bung Andi Mandor yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa besok. Selamat sore dan salam sepak bola.